Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Jonia Channel. Malam hari ini saya mau berbagi informasi kembali tentang gagal bayar pinjaman online legal, yaitu di aplikasi Julo, kredit online dan pinjaman dari PT Julo Teknologi Finansial. Malam hari ini saya akan membahas tentang gagal bayar Julo, resiko terberat di awal tahun 2023 ini seperti apa. Jadi sebelum video ini saya lanjutkan, mohon kiranya buat teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi untuk resiko gagal bayar di aplikasi Julo ini lewat 90 hari teman-teman, ataupun yang telat bayar 1 bulan, bahkan 1 tahun, ini resiko terberatnya untuk penagihan DC-nya. Kak, sebenarnya Julo ini DC-nya sudah ada atau belum sih? Jawabannya sudah. Untuk DC Julo ini sudah ada ya teman-teman, di daerah Jakarta saja. Menurut informasi juga yang saya dapat, ini Julo masih random DC lapangannya, jadi belum merata. Untuk di luar Jakarta sepertinya belum ada ya teman-teman. Tapi buat teman-teman yang gagal bayar di pinjol Julo ini, seandainya sudah ada yang didatangi DC lapangan dari aplikasi ini, silakan teman-teman untuk berkomentar di kolom komentar, biar teman-teman itu yang gagal bayar saat ini bisa kita saling menguatkan dengan pengalaman masing-masing ya teman-teman. Kita saling curhat di kolom komentar saya, nggak masalah. Nanti ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar saya akan jawab. Untuk resiko yang kedua, yaitu Julo ini masuk slik ya teman-teman, karena ini termasuk pay later, jadi sliknya masuk. Untuk resiko yang lain-lain hanya penagihan lewat online saja. Jadi untuk penagihannya seperti pinjol lainnya ya teman-teman, ada ancaman, ada mungkin bahasa-bahasa yang bikin kita nggak enak hati. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar di Julo ini, kalau dapat WhatsApp ataupun telepon, saran saya silahkan dihapus saja, nggak usah dibaca, walaupun 1 huruf pun nggak usah dibaca, nggak usah dibales maksud saya. Jadi langsung hapus, biar kita nggak kena mental teman-teman. Tapi kalau kita membalasnya ataupun kita respon WhatsApp mereka, telepon mereka, seharian juga nggak akan berhenti teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kemarin tanya, Kak, sejauh ini untuk teroran DC itu berhenti di berapa hari ya? Ya tidak tentu gitu. Jadi untuk kita misalnya 90 hari berhenti, ya itu tergantung DC-nya dan tergantung kita ya Kak ya. Jadi kalau kita pengen tidak diteror DC terus-terusan, kita abaikan saja. Tapi kalau kita respon nih, misalnya ada telepon masuk, kita angkat, ada WhatsApp masuk, kita bales, ada 5 kali WhatsApp, kita bales terus, ya terus-terusan, sehari, 2 hari, sampai seterusnya, karena kita menjadi targetnya. Jadi, oh ini loh, pasti ini orang ini ketakutan ini, saya ancam begini, ternyata merespon, berarti mereka takut nih, berarti mereka mau bayar. Jadi kita jadiin target mereka. Jadi terus-terusan diancam. Jadi buat kakak yang kemarin tanya sampai kapan teroran DC itu, ya nggak tentu. Itu tergantung DC-nya, semau dia mau nerornya kapan ya. Ada yang 1 tahun masih diteror, masih ditagih, masih didatangi. Ada yang sebelum masuk 90 hari sudah berhenti. Nah, itu tergantung DC-nya dan tergantung kitanya loh Kak yang meresponnya. Tapi kalau kita abaikan, WhatsApp masuk nggak digubris, telepon masuk langsung kita blok, insya Allah mereka lama-lama udah bosan sendiri. Mereka nggak akan telepon WhatsApp sendiri. Dan buat kakak yang kemarin tanya, Kak ini kondar saya sudah diancam, sudah begini, padahal saya nomor HP-nya aktif, tapi mereka masih aja nelponin kondar. Sekarang begini ya Kak, untuk kondar sendiri, menurut saya kakak harus ada pendekatan di kondar sama kondar ya.
apa itu kondarnya saudara atau teman, kita deketin. Karena kalau kondar merespon WhatsApp mereka, direspon, telepon mereka diangkat, ya terus-terusan mereka dihubungi gitu. Mereka itu kan nggak peduli mau HP kita nomornya aktif, mau nggak aktif, mereka itu intinya teror sana, teror sini, nagih sana, nagih sini, agar kita itu malu, ketakutan, akhirnya bayar. Jadi buat teman-teman, jangan pernah panik. Kita kalau untuk mengatasi kondar, nomor kondar yang selalu ditelepon ataupun diancam-ancam sama DC, kita untuk mengatasinya harus pendekatan di kondar kita ya teman-teman. Kita dekati kondar kita ngobrol baik-baik dari hati ke hati, ngobrolin apa adanya lah, kita ngomong apa adanya dan meminta maaf. Jadi kalau memang ada telepon masuk, kita bilang ke kondar kalau ada telepon masuk atau WhatsApp yang menanyakan saya ataupun mereka menagih, tolong nggak usah direspon, abaikan saja, biar nanti berhenti nerornya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk mengatasi nomor kondar yang diteleponin atau ancam-ancam sama DC pinjol ya teman-teman. Jadi kita harus ada pendekatan biar si kondar ini mengerti gitu. Ada juga yang kondar itu tidak mengerti. Ada yang kondar langsung marah-marah ke kita karena nomornya dicantumin atau gimana, ada. Tapi kalau kita pelan-pelan mendekati mereka, bicara hati ke hati, insya Allah lah mereka juga mau mengerti. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar di pinjaman online legal ini, maupun di legal ataupun ilegal, sekarang tenangkan, fokus untuk bekerja. Kita bukannya gagal bayar dan tidak mau bayar ya teman-teman. Jadi aku yakin teman-teman semuanya pengennya bayar, karena ini hutang, otomatis suatu saat pasti ada pertanggungjawabannya nanti. Tapi kita sekarang itu off dulu, kita berhenti membayar dulu, kita cari ngumpulin uang dulu, fokus kerja dulu, jangan pernah mikirin pinjol dulu. Karena untuk di aplikasi manapun, mau pinjol legal ataupun ilegal teman-teman, kalau kita terus-terusan gali lubang tutup lubang, kita panik cari dana talangan, gak akan habis, gak akan pernah kita hutang itu selesai. Jadi saya sarankan untuk tidak gali lubang tutup lubang, cari dana talangan, apapun itu resikonya. Kalau kita sudah melangkah, sudah gagal bayar, apapun resikonya harus kita hadapi. Mau datang DC, mau sliknya masuk, mau ancaman lewat WhatsApp, mau apapun resiko kita harus hadapi teman-teman. Jadi sekarang ini kita harus kuat mental. Kita itu nggak sendiri ya kak, banyak sekali di luar sana itu yang gagal bayar, maupun ibaratkan sudah lebih-lebih dari puluhan aplikasi mungkin. Saya juga sama, saya juga puluhan aplikasi. Dari awal kita gagal bayar di paylater satu aplikasi, nambah merembet kemana-mana. Zaman dulu saking takutnya begitu ada WhatsApp ancaman mau disebar data, mau dipermalukan, kita udah panik. Jadi kita buru-buru bayar, kita itu uang apa aja kita samber, entah itu uang gali lubang, uang pinjaman apapun, uang panas apapun, tetap kita samber buat bayar pinjol. Tapi untuk saat ini, dari pengalaman, dari kegagalan yang lama, yang dulu-dulu, kita ada pembelajaran. Jadi untuk saya pribadi mengajak teman-teman untuk kuatkan mental, karena saya sudah melalui kak. Jadi buat teman-teman yang tanya, kak sebenarnya kakak ini pernah gagal bayar nggak sih? Saya gagal bayar bukan satu aplikasi, puluhan aplikasi, bahkan legal atau ilegal, legal sama ilegal maksud saya. Dan saya juga pengalaman sudah disebar data di semua kontak saya sudah pengalaman, sudah foto selfie saya, KTP saya dipampang di semua kontak saya, tapi saya hanya pasrah ikhlas jalaninya. Tapi lama kelamaan semuanya mengerti teman-teman.
akhirnya teman-teman kita di kontak-kontak kita juga mengerti, karena kita langsung saya langsung broadcast semua, mohon maaf semuanya ke teman-teman, ke saudara semuanya, akhirnya mereka mau mengerti. Jadi buat teman-teman gak usah takut, kita gagal bayar pinjaman online ini sekarang udah jadi cerita umum, bukan kita malu-malu lagi, enggak. Daripada kita gedein gengsi, gedein mempertahankan yang dipertahankan kita malu gitu, mendingan kita udahlah, nggak usah gengsi-gengsi, nggak usah malu-malu sama tetangga kanan kiri, nggak usah, karena kita juga nggak tahu teman-teman, tetangga kita juga minjol apa enggak, kita nggak tahu. Makanya untuk aplikasi pinjol ini, masalah pinjol ini sudah sudah cerita umum lah, udah nggak ada lah kita malu-malu, udah. Pokoknya kita ini berjuang sekarang Kak untuk kehidupan kita selanjutnya, untuk menata perekonomian kita, gimana caranya kita itu lebih baik lagi setelah jatuh kemarin. Mungkin kan hutang pinjol maupun hutang yang lainnya mungkin numpuk ya teman-teman. Kita harus bangkit, harus semangat, kita berjuang, harus gimana caranya ya, aku harus dapat uang, harus kita itu harus gimana caranya memulihkan. Kayak kemarin misalnya ada yang sampai jual mobil, jual rumah untuk nutupin hutang-hutang, ternyata nggak ketutup. Ayo udah sekarang sudahlah, nggak usah seperti itu, nggak usah jual sana sini, nggak usah, kita fokus kerja aja buat keluarga. Nanti setelah kita ada rezeki lebih, baru kita bayarkan pinjol legal ini. Kita bukannya mau gagal bayar atau tidak mau bayar ya teman-teman, tapi kita hanya menunda pembayaran, dan saat ini kita harus ngumpulin uang buat keluarga terlebih dahulu, buat modal usaha yang kemarin usahanya sampai jatuh, kita harus kumpulin uang buat usaha dulu. Nanti kalau sudah ada rezeki lebih baru kita bayarkan. Dan kita aplikasi yang sudah di-download tadinya nempel di HP kita, kalau kita sudah gagal bayar, saya sarankan hapus saja Kak. Jadi nggak usah ditempel terus di HP kita, hapusin saja, biar seluruh data kita, kontak-kontak kita nggak tersadap sama mereka. Karena walaupun izin aplikasinya awalnya tidak ke kontak, ternyata begitu dicek nyasar ke kontak, ke kalender, sedangkan itu kalender juga kan akses ke kontak. Jadi semuanya akhirnya ke kontak. Makanya kenapa sampai pinjol legal itu menghubungi kontak. Dari awal kita daftar, walaupun itu nggak ada akses ke kontak, ternyata lama-kelamaan mereka juga mengakses ke kontak sendiri. Makanya kenapa saya sarankan, ada yang tanya juga, Kak ini sebenarnya gagal bayar ini pengalaman pribadi atau cuma mengembangkan channel? Saya terus terang nih Kak, saya pengalaman pribadi. Saya membahas tentang pinjol ini, saya bikin konten ini karena saya sudah mengalami selama 1 tahun ini, dan pokoknya kepahitan hidup saya tuangkan ke konten ini, biar saya ini bisa berbagi, biar teman-teman jangan sampai seperti saya. Jangan sampai yang sudah terlanjur, saya sudah habis-habisan teman-teman. Saya sudah habis-habiskan jual ini, jual itu, jual ini. Jadi buat saya ini hanya pengalaman pahit saya. Jadi saya berbagi buat teman-teman biar nggak mencontoh saya. Jadi untuk saat ini jangan pernah jual aset ya teman-teman. Biarlah kita gagal bayar, resikonya hanya slik, mungkin DC lapangan dan sebagainya. Untuk ranah pidana, untuk hutang piutang itu nggak ada. Jadi untuk hutang piutang itu perdata. Jadi kalau ada ancaman mau dibawa ke jalur hukum, ke ini nggak ada ceritanya hutang piutang itu masuk pidana, terkecuali penipuan kita bikin misalnya kita minjol pakai data palsu segala macam, KTP palsu, mungkin bisa kita bisa dipidana. Tapi kan kita real ya teman-teman, mungkin pengajuan juga kan pakai
foto selfie pegang KTP, kalau nggak asli, mana mungkin KTP orang yang kita pegang, kan nggak mungkin. Jadi buat teman-teman, ayo semangat, ayo bangkit. Nggak usah mikirin pinjol. Semoga kita ke depannya lebih baik lagi, diberi kemudahan, diberi kelancaran rezeki. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.